Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Di masa kerajaan Mataram sepeninggal Sultan Agung Hanyokorokusumo terjadi gonjang-ganjing. Kerajaan Mataram mengalami banyak sekali kemunduran. Hal ini membuat kewibawaan kerajaan Mataram menjadi menyusut karena terjadi banyak sekali perebutan kekuasaan antara para pangeran kerajaan yang ingin menjadi penerus sah tahta Mataram. Perebutan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menancapkan pengaruhnya di Pulau Jawa dengan menerapkan taktik adu domba antara para pangeran tersebut. Di daerah Bantul, Yogyakarta, tersebutlah 3 bangsawan yang merasa prihatin terhadap keadaan kerajaan Mataram yang semakin terpuruk. Mereka adalah Raden Ayu Sekar Gadung, Raden Wangsadiwirya, dan Raden Digdadiwirya. Pada suatu malam, Raden Ayu Sekar Gadung mendapatkan wisik bahwa akan terjadi bubruh di Mataram. Raden Ayu Sekar Gadung memberitahukan mimpinya kepada adik-adiknya. Semalam aku bermimpi Ngekseki Ganda akan kehilangan Purbawasesa dan Raja Mataram akan kehilangan Wahyu Keprabon. Dengan perasaan yang gelisah, Raden Ayu Sekar Gadung bercerita pada adik-adiknya. Apa yang akan terjadi pada tanah Mataram ini, kakak? Sehingga kakak dapat berkata demikian, tukas sang adik. Kemudian Raden Ayu Sekar Gadung menceritakan bahwa dalam mimpinya kerajaan Mataram akan terpecah-pecah menjadi 4 kerajaan yang dimulai dengan adanya perselisihan Amangkurat IV yang dibantu VOC melawan Pangeran Purbaya, Pangeran Blitar, dan Pangeran Arya Mataram. Sepertinya kita harus menghindar dari kerusuhan ini, kakak. Aku tidak ingin para rakyat kecil yang menjadi korban dari ketamakan para penguasa. Kita harus keluar dari kerajaan ini dan menyepi menjadi warga biasa, agar pengaruh kita tidak disalahgunakan untuk kepentingan para pencari penguasa, kata Raden Digdadiwirya. Tapi kemanakah kita akan pergi, Dik? Menurutku lebih baik kita melawan saja, balas Raden Wangsadiwirya sang kakak. Bukankah kamu sudah tahu cerita saat Trunojoyo memberontak dan berhasil memporak-porandakan keraton? Melawan hanya akan membuat kita menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk kekuasaan belaka. Ketika orang sudah mabuk kekuasaan, mereka tidak akan peduli beberapapun darah yang tumpah, asalkan mereka dapat mencapai tapuk kekuasaan, kata Raden Ayu Sekar Gadung dengan bijak. Setelah berembuk panjang lebar, ketiga saudara tersebut sepakat mereka akan meninggalkan kebangsawanan mereka dan menjalani hidup sebagai orang biasa atau kawula alit. Mereka pun berganti nama dari Raden Ayu Sekar Gadung menjadi Nyai Muisil Nurul Isafi dan Wangsadiwirya
menjadi Kiai Sari dan Raden Digdadiwirya menjadi Mbah Godek. Setelah meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, mereka mengembara ke arah utara. Di setiap perjalanan, mereka menunjukkan perkataan yang baik dan perilaku yang baik, sehingga banyak dari warga-warga merasa senang dan mengikuti mereka mengembara. Sampai suatu masa, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan perjalanan mereka di suatu daerah yang masih berupa hutan belantara. "Ini tempat yang cocok. Mari semua kita membuka lahan di sini," kata Nyai Muizil Nurul Isafi. "Maaf kakak, mengapa kita berhenti di sini? Bukankah tempat ini masih berupa hutan lebat?" tanya Raden Digdadiwirya. "Aku merasa tempat sangat aman. Aku memilih tempat ini karena jauh dari pusat kerajaan, sehingga para warga akan aman apabila kita membuat perkampungan di sini," jawab Nyai Muizil Nurul Isafi. Setelah melakukan pembagian kerja di antara para pengikutnya, mereka mulai bergotong royong untuk membangun desa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Namun, dalam benak Kiai Sari timbul sebuah ambisi bahwa ia ingin menjadi penguasa di daerah tersebut. Ia menantang sang kakak. "Kakak, bagaimana kalau kita adu kesaktian? Siapa yang menang, ia akan menjadi penguasa di daerah baru ini," kata Kiai Sari. "Apa yang membuatmu berkata seperti itu, Adinda? Bukankah kita membuka lahan di sini untuk menghindari perpecahan?" jawab sang kakak. "Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Terimalah tantanganku," balas Kiai Sari dengan pongah. Raden Digdadiwirya, si bungsu yang bergelar Mbah Godek, hanya bisa meminta ampun pada Sang Hyang Agung. Mengetahui adanya perpecahan di antara saudaranya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan tapa brata di atas batu. Nyai Muizil dan Kiai Sari akhirnya bersepakat. Mereka berdua mengadakan perlombaan. Kiai Sari membabat rumput dan Nyai Muizil membakar rumput. Dan barang siapa yang paling banyak menyelesaikan tugas tersebut akan mendapatkan lahan seluas yang dikerjakannya. Kedua-duanya mengeluarkan kesaktian masing-masing. Kiai Sari tampak meremehkan kakak perempuannya yang sedang meminta pertolongan Yang Maha Kuasa. Namun tidak disangka, angin pun berhembus dengan kencang, sehingga api yang dibuat Nyai Muizil menjadi besar dan membakar rumput-rumput yang dibabat oleh Kiai Sari. Api pun berkobar dengan besar dan membakar apa yang ada di sekitarnya. Kemudian pada akhirnya lahan yang paling luas adalah lahan yang terbakar, sehingga Nyai Muizil mendapatkan wilayah yang paling luas. Pada akhirnya, desa yang telah dibangun bersama itu terbagi menjadi dua bagian. Desa sebelah barat dipimpin oleh Kiai Sari, walaupun mendapatkan bagian yang sempit. Beliau sangat senang dengan daerah tersebut, sehingga daerah itu dinamakan Langen Sari. Langen dalam bahasa Jawa berarti kesenangan. Sedangkan di desa bagian timur dipimpin Nyai Muizil dan daerah tersebut diberi nama Wujil yang berasal dari serapan nama beliau. Setelah perlombaan tersebut, mereka mencari sang adik
yang melakukan tapa brata. Namun mereka tidak menemukannya di tempat di mana ia bertapa. Alangkah terkejutnya ketika mereka mencari sang adik. Mereka mendengar suara yang terbawa oleh angin. Janganlah saling berebut kekuasaan. Haus kekuasaan hanya akan mendatangkan penderitaan. Ikhlaskan aku, kakakku. Aku sudah menyatu dengan Sang Hyang Widi. Berbuat baiklah pada sesama dan saling tolong menolong. Kemudian suara itu pun terbawa angin. Kemudian Nyai Muisil dan Kyai Sari saling bermaafan sambil menitikkan air mata. Disaksikan oleh para pengikutnya, mereka akhirnya berdamai layaknya saudara. Mereka mendengar keluhan warga bahwa di desa belum menemukan sumber air untuk kegiatan sehari-hari. Nyai Muisil dan Kyai Sari kemudian bertapa meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa agar dapat menemukan sumber air. Mereka kemudian berjalan ke arah barat dan menemukan suatu taman yang indah. Nyai Muisil menancapkan tongkatnya, kemudian muncullah sumber air, sehingga disebut daerah tersebut menjadi Kali Taman. Sumber air tersebut sampai sekarang digunakan sebagai sarana warga desa dalam memenuhi kebutuhannya dan dapat mengaliri seluruh wilayah di daerah Wujil.